Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan makalah metodologi pengembangan kemampuan bahasa Piaut tentang bermain peran. Dengan dosen pengampu Ibu Evi Rahayu, MPDI, makalah ini disusun oleh kelompok 4 yaitu Yofi Mega Sylvia, saya sendiri, dan Desi Mutiawati. Pengertian bermain peran dalam proses pembelajaran perlu teknik yang tepat dalam menyajikan bahan ajar agar anak lebih tertarik, aktif, dan termotivasi dalam belajar berbicara. Fakta menunjukkan bahwa guru masih mengalami kesulitan dalam menerapkan teknik dan strategi pembelajaran di kelas. Salah satu strategi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah bermain komunikatif yang dapat mendorong anak untuk berbicara dengan menggunakan pengetahuan yang dimiliki. Dalam permainan komunikatif, anak juga dapat belajar secara langsung dengan melihat dan mencontoh guru atau temannya yang lain. Permainan komunikatif memiliki kelebihan dibanding pembelajaran yang monoton atau konvensional, di mana anak mendapatkan pengalaman langsung tentang bahasa-bahasa baru. Bermain peran membuat anak dapat berimajinasi dengan membayangkan dirinya di masa depan dan mengulang kembali pengalaman yang pernah terjadi di masa lalu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud bermain peran adalah membuat sesuatu untuk menyenangkan hati. Bermain merupakan kegiatan yang dilakukan oleh setiap anak. Bahkan dikatakan anak mengisi sebagian besar dari kehidupannya dengan bermain. Para ahli mengatakan bahwa tidak mudah mendefinisikan pengertian bermain secara tepat dalam kehidupan sehari-hari. Anak membutuhkan pelepasan dari kengkang yang timbul dari lingkungannya. Bermain merupakan kesempatan bagi anak untuk mengungkapkan emosi secara wajar. Bermain merupakan istilah yang digunakan secara bebas sehingga arti utama mungkin hilang. Arti yang paling tepat ialah setiap kegiatan yang dilakukan untuk kesenangan tanpa mempertimbangkan hasil akhir. Suryadi mengatakan, dunia anak adalah dunia bermain. Belajarnya anak sebagian besar melalui permainan yang mereka lakukan, sehingga jika memisahkan bermain dan belajar sama halnya dengan memisahkan anak dari dunianya sendiri. Garvey mengatakan bahwa salah satu tulisannya mengemukakan adanya 5 pengertian yang berkaitan dengan bermain, yaitu bermain adalah sesuatu yang menyenangkan dan memiliki nilai positif bagi anak. Kedua, bermain tidak mempunyai tujuan ekstrinsik, namun motivasinya lebih bersifat intrinsik. Bermain bersifat spontan dan sukarela, tidak ada unsur paksaan dan bebas dipilih oleh anak. Bermain melibatkan peran aktif keikutsertaan anak. Bermain memiliki hubungan sistematik yang khusus dan sesuatu yang bukan bermain, misalnya kemampuan kreativitas, kemampuan memecahkan masalah, belajar bahasa, perkembangan sosial, dan sebagainya. Kelebihan dan kekurangan bermain peran. Kelebihannya yaitu semua anak bisa ikut serta dalam mengembangkan kemampuan sosial emosional anak dalam bermain peran. Anak bebas mengutarakan apa yang ia rasakan. Metode bermain peran bisa dilakukan dalam kondisi dan waktu yang berbeda dengan mudah. Guru dengan mudah mengamati perkembangan anak secara utuh saat bermain peran. Metode bermain peran merupakan kegiatan yang menyenangkan bagi anak. Kekurangan dan kelebihan metode bermain peran yaitu anak yang tidak ikut serta bermain peran menjadi kurang aktif dan tidak bisa mengembangkan sosial emosional anak. Memerlukan waktu yang lebih banyak, membutuhkan tempat yang luas, dan kelas lain akan merasa terganggu karena suara dari anak yang ikut bermain peran. Selain metode bermain peran juga bermanfaat untuk aspek perkembangan lainnya, yaitu kepercayaan diri anak akan tumbuh. Dengan bermain peran, anak akan menjadi percaya diri. Seperti saat anak menjadi dokter, anak akan merasakan senangnya menjadi dokter dan bisa mengobati orang sakit. Bahasa anak akan berkembang. Dengan memerankan berbagai peran saat melakukan kegiatan bermain peran, kosakata anak akan bertambah melalui skenario yang disediakan oleh guru. 3. Kreativitas anak akan berkembang melalui bermain peran. Anak berimajinasi melakukan berbagai hal. Misalnya anak menggunakan playing seperti pistol-pistolan dalam kegiatan bermain. Dapat memecahkan masalah. Pada saat anak bermain peran, anak dituntun untuk menyelesaikan masalah yang disajikan dalam skenario yang disediakan oleh guru. Dengan anak menyelesaikan masalah, maka komunikasi anak dengan temannya yang lain juga terjalin. Manfaat bermain peran yang lain bagi anak adalah dapat membangun kepercayaan diri,
mengembangkan kemampuan bahasa, meningkatkan kreativitas dan akal, membuka kesempatan untuk memecahkan masalah, membangun kemampuan sosial dan empati, memberi mereka pandangan positif. Langkah-langkah bermain peran yaitu 1. Guru menyiapkan naskah, alat media, dan kostum yang akan dipakai saat bermain peran. Guru menerangkan cara bermain peran dengan cara yang sederhana satu persatu. Jika bermain peran baru pertama kali dilakukan, sebaiknya guru memilih pemeran yang akan berperan sesuai karakter yang akan diperankan. Yang ketiga, guru menetapkan dengan jelas masalah dan peranan yang dimainkan. Keempat, guru memberikan saran kepada pemeran untuk menggunakan kalimat yang jelas dan sopan. Demikian persentase dari kelompok 4, lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.